Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya serta karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Izinkanlah saya Azhar Fuadi dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka Jakarta. Saya akan memberikan pemaparan tentang materi dari mata pelajaran pendidikan jarak jauh. Yang akan saya ambil adalah dari modul 2 tentang teori pendidikan jarak jauh. Teori pendidikan jarak jauh ini merupakan materi dari modul yang kedua. Yang akan dibahas itu teorinya ada 6. Yang pertama adalah teori kemandirian dan otonomi. Yang kedua teori industrialisasi. Yang ketiga teori interaksi dan komunikasi. Selanjutnya teori belajar orang dewasa. Yang kelima sintesa teori pendidikan jarak jauh. Dan terakhir adalah teori kesetaraan. Kita masuk teori yang pertama, teori kemandirian dan otonomi. Dari teori ini menjelaskan bahwasanya peserta didik belajar secara mandiri dengan seminimal mungkin dengan bantuan dari pengajar. Jadi pengajar itu membantu sangat sedikit karena peserta didik belajar secara mandiri. Contohnya adalah dalam program PJJ, mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang ingin diambil sesuai minat dan kebutuhannya. Mereka juga bisa menentukan waktu dan tempat belajar yang paling sesuai. Universitas menyediakan modul, tutorial online, dan layanan bimbingan untuk mendukung proses belajar mandiri mahasiswa. Itulah teori yang pertama, teori kemandirian dan otonomi. Selanjutnya yang kedua adalah teori industrialisasi pembelajaran. Teori industrialisasi pembelajaran ini isinya adalah tentang penerapan prinsip-prinsip industrialisasi, rasionalisasi pembagian kerja, mekanisasi jalur pengangkutan, produksi massal, dan seterusnya dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam pengembangan bahan ajar PJJ, ada tim khusus yang merancang kurikulum, menulis modul, memproduksi video pembelajaran, dan mengelola distribusi. Proses ini memungkinkan PJJ untuk melayani jumlah peserta didik yang besar dengan efisien. Teori yang ketiga adalah teori interaksi dan komunikasi. Teori interaksi dan komunikasi ini menekankan pentingnya interaksi antara peserta didik, bahan ajar, dan pengajar melalui berbagai media komunikasi untuk memfasilitasi dan mendukung proses belajar. Contohnya adalah penerapannya adalah penyediaan tutorial online di mana mahasiswa dapat berdiskusi dengan tutor dan rekan sebayanya. Materi pembelajaran juga dirancang seolah-olah berbicara dengan pembacanya, menggunakan bahasa yang dialogis dan mendorong refleksi. Itulah teori interaksi dan komunikasi. Selanjutnya adalah teori yang keempat, teori belajar orang dewasa. Teori belajar orang dewasa itu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar orang dewasa sebagai peserta pendidikan jarak jauh. Misalnya adalah PJJ perlu menyediakan panduan belajar yang jelas,
pilihan materi sesuai level kemampuan, dan ruang untuk inisiatif pribadi dalam penyelesaian tugas. Layanan konseling juga penting untuk membantu mahasiswa mengembangkan strategi belajar mandiri. Ini teori belajar orang dewasa. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam teori sintesa teori PJJ. Memadukan berbagai teori sebelumnya serta menekankan kesesuaian metode, media, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan akses pendidikan jarak jauh. Contohnya yang bisa kita pahami adalah dengan pendidikan jarak jauh atau PJJ, sebagai individu yang bekerja dapat melanjutkan kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi tanpa harus pindah ke kota besar. Itulah contoh dari teori sintesa PJJ. Lalu yang terakhir adalah teori kesetaraan atau ekuivalensi. Peserta pendidikan jarak jauh atau PJJ harus mendapat kesempatan dan pengalaman belajar yang setara untuk mencapai hasil belajar yang sama dengan pendidikan tatap muka. Misalnya, jika pembelajaran tatap muka ada praktikum, maka PJJ perlu menyediakan alternatif seperti simulasi virtual, kit percobaan, atau kunjungan lapangan. Asesmen dan sertifikasi kompetensi juga harus disesuaikan sehingga lulusan PJJ memiliki kualifikasi yang setara dengan lulusan pendidikan konvensional. Kesimpulannya, memahami teori PJJ merupakan langkah penting untuk membangun program PJJ yang efektif dan bermutu. Dengan menerapkan teori yang tepat, kita dapat memberikan kesempatan belajar yang setara dan berkualitas kepada semua orang. Baik, itulah teori belajar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.